Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai ilmu anatomi dasar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Delvi Astriandini BP 2069. Yang kedua Elsa Lukman BP 2001. Yang ketiga Falah Fauzi BP 1007. Yang keempat Fri Tiara BP 2043. Yang kelima saya sendiri Mahranda BP 1001. Yang keenam Nike Ramadayani BP 1005. Dan yang terakhir Nurul Aulia Putri BP 1029. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan kami Delvi Astriandini. Kepada Delvi, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pertama. Materi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama definisi ilmu anatomi dasar, kedua struktur anatomi makroskopis, dan ketiga struktur anatomi mikroskopis. Definisi ilmu anatomi dasar. Kata anatomi berasal dari bahasa Yunani, anatome, yang berarti memotong atau memisahkan. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan susunan tubuh yang diperoleh dengan cara mengurai tubuh melalui potongan bagian-bagian dari tubuh dan hubungan alat tubuh satu dengan yang lainnya. Struktur anatomi makroskopis dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama sistem rangka, skeleton, 2 sistem otot, 3 sistem integumen, 4 sistem respirasi, 5 sistem pencernaan, 6 sistem kardiovaskular, 7 sistem ekskresi, 8 sistem endokrin, 9 sistem saraf, 10 sistem reproduksi. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Delvi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Elsa Lukman. Kepada Elsa, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya, sistem rangka atau skeleton. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup, yang terdiri dari yang pertama skeleton aksial. Skeleton aksial ini terdiri pula menjadi tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Tulang tengkorak terbagi menjadi bagian kepala. Yang pertama tulang parietal, tulang temporal, tulang oksipital, tulang sphenoid, dan tulang etmoid. Bagian tengkorak yang kedua yaitu pada bagian wajah yang terdiri dari tulang frontal, tulang mandibula, tulang maksila, tulang nasal, tulang lakrimal, zygomatikum, tulang palatin, dan tulang vomer. Bagian skeleton aksial yang kedua yaitu tulang dada yang terdiri dari tulang hulu atau manubrium, tulang badan atau gladiolus, dan tulang tajuk pedang atau sipoid proses. Bagian yang ketiga dari skeleton aksial yaitu tulang rusuk atau iga atau costae yang terdiri dari tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Bagian yang keempat dari skeleton aksial yaitu tulang belakang atau vertebre yang terdiri dari tulang leher, tulang kelangkangan, tulang ekor, tulang punggung, dan tulang pinggang. Bagian sistem rangka yang kedua yaitu skeleton apendikular yang terdiri dari anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan gelang panggul. Di mana anggota gerak atas ini terdiri dari yang pertama tulang humerus atau tulang lengan atas, yang kedua tulang radius dan ulna pengumpul dan hasta, yang ketiga tulang karpal atau pergelangan tangan, yang keempat metakarpal, dan yang terakhir palanges atau tulang jari-jari. Bagian kedua dari skeleton apendikular yaitu anggota gerak bawah yang terdiri dari tulang femur atau tulang paha, tulang tibia atau ibula atau tulang kering, dan tulang betis. Yang ketiga tulang patella atau tempurung lutut, yang keempat tarsal, kelima metatarsal, dan yang terakhir palanges tulang jari-jari kaki.
Bagian yang ketiga dari skeleton apendikular yaitu gelang panggul yang terdiri dari tulang ilium bagian atas, tulang ischion bagian bawah, dan yang terakhir tulang pubis bagian tengah. Yang ketiga yaitu struktur tulang. Struktur tulang ini, jaringan tulang disusun oleh beberapa bentuk sel tulang yang terdapat dalam cairan ekstraseluler atau matriks berupa garam-garam anorganik yang sebagian besar berupa kalsium dan fosfor. Jenis-jenis tulang terdiri dari tulang rawan atau kartilago, yaitu tulang rawan hialin, elastik, dan fibrosa atau serat. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Elsa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Falah Fauzi. Kepada Falah, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sistem otot. Jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot lurik atau otot rangka. Strukturnya serabut panjang, berwarna lurik dengan garis terang dan gelap, memiliki inti dalam jumlah banyak dan terletak di pinggir. Otot polos. Strukturnya bentuk serabut panjang seperti kumparan dengan ujung runcing dengan inti berjumlah 1 terletak di bagian tengah. Yang ketiga ada otot jantung. Strukturnya bentuk serabut memanjang, silindris, bercabang, tampak adanya garis terang dan gelap, memiliki satu inti yang terletak di tengah. Yang kedua ada sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan terhadap lingkungan sekitar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya, yaitu keringat atau lendir. Struktur kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama epidermis atau lapisan luar, yang kedua ada dermis atau lapisan dalam atau kulit jangat, yang ketiga ada hipodermis, jaringan ikat bawah kulit. Derivatif kulit atau pelengkap kulit terdiri dari 3, yaitu rambut, kuku, dan kelenjar kulit. Baik, yang selanjutnya ada sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada makhluk hidup. Sistem respirasi manusia memiliki beberapa organ. Yang pertama ada hidung. Hidung memiliki 3 daerah, yaitu yang pertama vestibula, yang kedua atrium, yang ketiga daerah pembauan, dan yang keempat daerah pernapasan. Yang kedua ada tekak atau paring. Terdiri dari 3 daerah, yaitu yang pertama daerah hidung, yang kedua daerah mulut, dan ketiga daerah jakun. Yang ketiga jakun atau laring. Yang keempat ada tenggorok. Tenggorok dibedakan ada atas 3 lapis, yaitu tunika mucosa, tunika mucularis, dan tunika adventitia. Yang kelima ada cabang tenggorok atau bronkus. Histologi dinding bronkus sama dengan trakea. Yang keenam ada paru-paru. Paru-paru kita ada sepasang, yaitu kiri dan kanan, terdiri dari 5 lobi. Yang ketujuh ada bronchiolus. Bronchiolus bercabang lagi membentuk ranting, disebut bronchiolus ujung. Bronchiolus ujung ini berakhir pada bronchiolus pernapasan. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Falah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Fri Tiara. Kepada Tiara, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Fri Tiara akan melanjutkan pembahasan materi mengenai struktur anatomi makroskopis selanjutnya, yaitu sistem pencernaan, di mana strukturnya yaitu terdapat mulut, di mana terdapat 2 bagian, yaitu bagian luar, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi, dan yang kedua ada bagian rongga mulut atau bagian dalam. Struktur yang kedua yaitu ada faring. Yang ketiga ada esofagus atau kerongkongan, di mana terdapat 3 lapisan, yaitu tunika mucosa, tunika submucosa, dan tunika muscularis. Yang keempat ada gaster, terdiri dari 3 bagian, yaitu cardia, fundus, dan antum. Yang kelima ada usus halus, di mana usus halus dibagi atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Yang keenam ada usus besar atau kolon. Usus besar terdiri atas beberapa segmen, yaitu yang pertama kolon ascendens sebelah kanan, kolon transversum, kolon descendens sebelah kiri, dan kolon sigmoid yang berhubungan dengan rektum. Lalu yang terakhir ada rektum dan anus. Sistem selanjutnya yaitu sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah.
di mana strukturnya yaitu yang pertama ada jantung, yang terbagi atas 4 ruangan, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, serta bilik kiri dan bilik kanan. Lalu yang kedua ada pembuluh darah, di mana terdapat 3 pembuluh, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Yang ketiga ada darah, di mana terdapat 2 komponen darah, yaitu plasma darah. Yang kedua sel-sel darah, yang terbagi di atas sel darah merah eritrosit dan sel darah putih leukosit. Dan bagian yang terakhir yaitu paru-paru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Tiara. Materi selanjutnya yaitu sistem ekskresi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat hasil metabolisme sel yang sudah tidak digunakan oleh tubuh dan dikeluarkan bersama urin, keringat, atau udara pernafasan. Organ-organ sistem ekskresi terbagi menjadi 4, yaitu ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Selanjutnya sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Kelenjar-kelenjar sistem endokrin ini terdiri dari yang pertama kelenjar hipofisis. Yaitu kelenjar hipofisis ini terletak pada dasar otak dan di bawah kelenjar hipotalamus. Yang kedua kelenjar tiroid atau kelenjar gondok terletak pada leher, tepatnya pada laring. Terdiri atas 2 lobus, yakni sebelah kanan dan kiri laring. Yang ketiga kelenjar paratiroid atau anak gondok. Adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid ini terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Yang keempat kelenjar timus. Yang kelima kelenjar adrenal atau anak ginjal, berbentuk sepasang struktur kecil yang terletak di ujung anterior ginjal. Yang keenam kelenjar pankreas. Yang ketujuh kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin laki-laki terdapat pada testis, sementara kelenjar kelamin perempuan berada pada ovarium. Selanjutnya sistem saraf. Sistem saraf merupakan organ yang berfungsi untuk menyelenggarakan kerjasama yang rapi dalam organisasi dan koordinasi kegiatan tubuh. Unit sel fungsional dari sistem yang rumit ini adalah neuron. Neuron ini terdiri dari komponen-komponen, yaitu badan sel, badan nils, dendrit, dan akson. Sistem saraf pusat terdiri dari beberapa 2 komponen, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sementara sistem saraf tepi terdiri atas 2, yaitu sistem saraf somatik dan otonom. Sistem saraf otonom terbagi 2 lagi, yaitu sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nike Ramadayani. Kepada Nike disilakan. Sistem reproduksi. A. Organ reproduksi pria. Organ reproduksi internal terdiri dari 1. Testis atau buah zakar, 2. Epididymis, 3. Vas deferens, 4. Kelenjar kelamin, 5. Saluran ejakulasi, 6. Uretra. Organ reproduksi eksternalnya terdiri dari 1. Penis, 2. Skrotum. Organ reproduksi wanita, bagian luar atau vulva terdiri dari 1. Mons pubis atau bukit Venus, 2. Labium mayora dan labium minora, 3. Klitoris, 4. Himen atau selaput darah, dan bagian dalam terdiri dari 1. Ovarium atau indung telur, 2. Vibrae, 3. Oviduk atau tuba fallopi, 4. Uretrus atau rahim, 5. Cervix atau leher rahim, 6. Vagina. Struktur anatomi mikroskopis. Tingkat mikroskopis pada anatomi dikenal dengan kata sitologi dan histologi. Anatomi tingkat mikroskopis mempelajari semua struktur tubuh manusia secara mikro dengan bantuan mikroskop. 1. Sel terdiri dari membran sel dan organel sel. Yang 2. Jaringan yang terdiri dari epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Sel atau sel yang terdiri dari membran sel yaitu terdiri dari lipid, protein, dan sejumlah kecil karbohidrat. Yang kedua ada organel sel terdiri dari retikulum endoplasma, ribosom,
mitokondria, kompleks Golgi, lisosom, periksisom, sentrion, dan nukleus. Terima kasih kami ucapkan kepada Nike. Materi terakhir akan disampaikan oleh Nurul Aulia Putri. Kepada Nurul, disilahkan. Struktur anatomi mikroskopis yang selanjutnya adalah jaringan. Jaringan ada 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Jaringan epitel dibagi menjadi 8, yaitu jaringan epitel pipis lapis, jaringan epitel pipih berlapis, jaringan epitel kubus selapis, jaringan epitel kubus berlapis, jaringan epitel silindris lapis, jaringan epitel silindris berlapis, jaringan epitel silindris bertingkat, dan jaringan epitel transisional. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada jaringan ikat. Jaringan ikat dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan ikat biasa yang terdiri dari jaringan pengikat longgar, jaringan pengikat padat, dan jaringan tulang keras. Yang kedua ada jaringan pengikat dengan sifat khusus, yang terdiri atas jaringan tulang rawan, jaringan darah, jaringan limfa. Selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan otot terbagi menjadi 3, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Selanjutnya ada jaringan syaraf, yang terdiri dari beberapa bagian. Ada neuron, sel neuroklia, selaput mielin, neurotransmitter, sinaps, dan impuls saraf. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Nurul. Dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh rekan kami tadi, maka berakhir pula lah presentasi kami pada kali ini. Saya selaku moderator mewakili teman-teman dari kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.